Kali ini kita akan membahas sebuah perang, tapi coba bayangin dulu, perang yang melibatkan lebih dari 9 negara, ratusan kelompok bersenjata, dan menewaskan lebih dari 5 juta orang di negaranya. Jauh di jantung Afrika terdapat sebuah negara yang telah dilanda konflik selama beberapa dekade, Republik Demokratik Kongo, sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam, namun miskin dalam hal stabilitas politik dan keamanan. Konflik di Kongo ini sangat jarang dibahas di muka politik dan bahkan sangat sulit untuk dibahas di berita dunia global. Sebelum membahas konflik yang lebih lanjut, mari kita belajar dulu gimana sih pemimpinnya. RDC, Republic Democratic of Congo, yang dulu bernama Zaire, dipimpin oleh Mobutu Sese Seko, seorang pemimpin yang berkuasa selama 32 tahun. Mobutu dikenal sebagai seorang pemerintah yang sangat korup, memerintah dengan tangan besi, menekan oposisi politik, dan melarang kebebasan berbicara dan berkumpul. Ia menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk mempertahankan kekuasaannya, termasuk penangkapan dan penyiksaan terhadap lawan politik. Ia membangun kultus kepribadian di sekitar dirinya dengan dirinya digambarkan sebagai pemimpin yang kuat tak tergantikan, serta memberikan jabatan penting kepada keluarga dan kerabatnya sehingga memperkuat kekuasaannya namun melemahkan institusi serta keamanan negara. Pembahasan Perang Kongo pertama kita akan diawali dengan Laurent Désiré Kabila, seorang pemberontak AFDL. Didukung oleh Rwanda dan Uganda, Kabila, seorang veteran perang dan politisi berpengalaman, menjadi simbol harapan bagi rakyat Kongo yang lelah dengan rezim Mobutu. Kabila memulai karirnya sebagai seorang pemberontak melawan rezim Mobutu pada tahun 1960-an. Ia kemudian menjadi satu pemimpin pemberontakan yang menggulung Mobutu pada tahun 1997. Dengan dukungan Rwanda dan Uganda, Kabila berhasil mengambil alih kekuasaan dan menjadi presiden baru Kongo. Alih-alih disambut sebagai seorang pahlawan oleh rakyat Kongo, ia kemudian mulai menunjukkan tanda-tanda otoritarisme dan nasionalisme yang sangat kuat. Ia memutuskan hubungan dengan Rwanda dan Uganda yang telah mendukungnya dalam perjuangan melawan Mobutu. Kabila mulai membersihkan pemerintahan dari pengaruh-pengaruh asing dan mengambil alih kontrol atas sumber daya alam negara. Langkah-langkah ini membuatnya kehilangan dukungan dari beberapa sekutunya dan memicu konflik baru di Kongo. Bertolak baliknya dukungan Laurent kepada Rwanda dan Uganda membuat konflik di Kongo yang sangat kompleks dan memiliki dampak yang signifikan terhadap sejarah negara tersebut. Konflik ini juga menunjukkan bagaimana kepentingan nasional dan regional dapat mengaruhi dinamika konflik di Afrika. Rwanda dan Uganda akhirnya bergabung dengan kelompok pemberontak baru bernama RSCD untuk melawan Kabila. Lalu Kabila menghubungi Zimbabwe, Angola, Namibia, Chad, dan Sudan. Mereka semua mengirimkan pasukan untuk membantu pemerintah Kongo dan terjadilah perang besar-besaran di mana dua blok negara Afrika saling berhadapan di tanah Kongo. Pada tahun 98 sampai 2001, medan perang di Kongo kacau banget. Pasukan Rwanda dan Uganda berhasil kuasai hampir setengah wilayah Kongo di bagian timur, termasuk kota-kota penting seperti Goma dan Kisangani. Sementara pasukan Angola dan Zimbabwe berusaha mempertahankan ibu kota Kinshasa. Situasi makin rumit karena muncul banyak kelompok bersenjata lokal, masing-masing punya kepentingan etis di wilayah. Bahkan Rwanda dan Uganda yang tadinya sekutu sempat saling baku tembak di Kisangani gara-gara rebutan sumber daya alam. Perang yang berkepanjangan di Kongo telah menyebabkan kerusakan parah pada perekonomian negara tersebut. Contohnya seperti dari pengurangan produksi, kehilangan sumber daya, inflasi dan kemiskinan, serta banyaknya masyarakat yang kehilangan mata pencarian mereka. Secara politik, Perang Kongo telah berakhir karena tekanan dunia yang makin besar pada tahun 1999 serta dibuatnya Perjanjian Lusaka diikuti Perjanjian Pretoria 2002 yang isi utamanya semua pasukan asing harus keluar dari Kongo dan dibentuk pemerintahan transisi gabungan. Pemerintahan Kongo digantikan oleh Joseph Kabila di mana ia berfokus kepada pemerintahan dalam negerinya. Sementara pada realitanya, pembantaian di Kongo masih terus berlanjut. Para pembantai-pembantai tidak ingin menaati peraturan internasional sehingga masih banyak genosida yang berlangsung hingga pada saat ini. Kesimpulan dari konflik Kongo ini adalah meski secara politik perang dinyatakan selesai, wilayah timur Kongo hingga kini masih dilanda kekerasan akibat perebutan sumber daya alam dan lemahnya kendali pemerintah pusat. Perang ini menjadi pengingat bahwa di Afrika perdamaian seringkali tidak berakhir dengan senjata berhenti menembak, tapi dengan rakyat yang masih hidup dan terus berjuang untuk menempuh kehidupan setelahnya.